Di tengah gurun pasir yang membentang luas, dan peradaban yang belum mengenal cahaya wahyu, terbitlah Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Cahaya itu dibawa oleh seorang Rasul pilihan, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia agung yang membawa pesan cinta, keadilan, dan kebenaran. Dalam perjalanan dakwahnya, beliau tidak berjalan sendirian. Allah, dalam kebijaksanaannya, memilih 10 manusia luar biasa yang tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga pelita terang yang menyebarkan ajaran Islam ke segala penjuru dunia. Mereka adalah 10 sahabat Nabi Muhammad yang mendapat janji surga langsung dari lisan suci Rasulullah. Sebuah kehormatan yang hanya diberikan kepada mereka yang memiliki keimanan kokoh, keberanian luar biasa, dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya kalimat tauhid. Setiap dari mereka membawa keistimewaan yang melengkapi kisah perjuangan Islam, menjadikan nama mereka abadi dalam sejarah umat manusia. Di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang lembut namun tegas dalam kebenaran. Umar bin Khattab, singa Allah yang kokoh seperti gunung. Utsman bin Affan, yang pemurah bagaikan hujan di tanah gersang. Ali bin Abi Thalib, pemilik pedang Zulfikar, yang gagah namun berhati lembut. Kemudian Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Setiap satu dari 10 ini adalah bintang yang memancarkan sinar teladan, membimbing umat manusia menuju jalan surganya Allah Ta'ala. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Mereka menghadapi cobaan yang berat, cemoohan dari kaum musyrik, dan peperangan yang menguji nyawa. Namun, keimanan mereka tak tergoyahkan, karena di hati mereka terukir keyakinan bahwa janji Allah adalah benar. Ini adalah kisah tentang 10 manusia luar biasa, 10 bintang yang menerangi malam kegelapan. 10 nama yang mengajarkan kepada kita tentang iman, perjuangan, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari perjuangan mereka, kita belajar bahwa surga tidak diraih dengan kemewahan, melainkan dengan ketulusan hati, pengorbanan, dan amal yang tak terputus. Mari kita membuka lembaran kisah mereka, menyelami keteladanan yang tak lekang oleh zaman, dan mengambil hikmah dari perjalanan 10 sahabat Nabi yang dijanjikan surga. Kisah 10 sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga atau yang dikenal sebagai Al-Ashrah Al-Mubashirin Bil Jannah. Nama-nama mereka disebutkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya. Untuk membuka pertemuan kita kali ini, mari kita ucapkan ayatul basmalah. Talha bin Ubaidillah. Talha adalah sahabat yang dikenal dengan keberanian dan pengorbanannya. Dalam perang Uhud, ia melindungi Rasulullah dengan tubuhnya hingga terluka parah. Julukannya adalah Talha Al-Khair, Talha yang baik karena kemurahan hati dan kepeduliannya terhadap sesama. Ia juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Talha bin Ubaidillah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang termasuk dalam kelompok Ashrah Mubasyarah, yakni 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Talha bin Ubaidillah berasal dari Bani Taim, salah satu suku terkemuka di Quraisy. Ia lahir pada tahun 598 Masehi di Mekah. Sebelum memeluk Islam, Talha adalah seorang pedagang yang sukses dan terkenal akan kejujuran serta kemurahan hatinya. Talha memeluk Islam di usia muda, setelah mendengar ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memperkenalkan Talha kepada Rasulullah, dan setelah bertemu Nabi, Talha langsung menerima Islam tanpa keraguan. Talha, bersama sahabat-sahabat lainnya, menghadapi berbagai bentuk penganiayaan dari kaum Quraisy setelah memeluk Islam. Ketika kaum Quraisy mengetahui keislamannya, mereka berusaha membujuk Talha untuk meninggalkan agama baru ini, tetapi ia tetap teguh dalam keimanannya. Talha dikenal karena keberaniannya di medan perang. Ia mengikuti berbagai peperangan bersama Rasulullah, kecuali Perang Badar karena mendapat tugas lain dari Nabi. Di Perang Uhud, Talha menunjukkan keberanian luar biasa.
Ketika Rasulullah dikepung oleh musuh dan terluka, Talha melindungi Nabi dengan tubuhnya sendiri. Ia mengalami lebih dari 70 luka, termasuk jari-jarinya yang putus karena menahan serangan musuh. Rasulullah memuji Talha dengan mengatakan, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang masih berjalan di muka bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah." Talha juga ikut serta dalam Perang Hunain dan memainkan peran penting dalam membantu kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Selain dikenal sebagai pahlawan di medan perang, Talha juga sangat dermawan. Ia mendapatkan julukan Talha al-Khair, Talha yang baik, dan Talha al-Fayyad, Talha yang murah hati, karena sering memberikan hartanya kepada fakir miskin. Suatu waktu, ia mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan di Syam, dan hampir seluruh keuntungannya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Talha tetap aktif dalam mendukung kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Ia menjadi penasihat terpercaya bagi para khalifah. Namun, saat masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Talha terlibat dalam Perang Jamal. Perang ini terjadi akibat kesalahpahaman antara pihak Khalifah Ali dengan Aisyah, Talha, dan Zubair. Dalam perang ini, Talha akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari pertempuran karena menyadari bahwa perselisihan sesama muslim tidak seharusnya terjadi. Talha wafat dalam Perang Jamal pada tahun 36 Hijriah 656 Masehi. Ia meninggal dunia karena terkena panah yang dilepaskan oleh seorang anggota pasukan. Sebelum wafatnya, ia sempat mengungkapkan penyesalannya atas keterlibatannya dalam perang saudara tersebut. Keutamaan sahabat Talha. 1. Dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Disebut sebagai salah satu pahlawan besar Islam yang dikenal karena keberanian dan kedermawanannya. 3. Menjadi teladan bagi umat Islam dalam kesetiaan, keteguhan iman, dan semangat berbagi kepada sesama. Talha bin Ubaidillah adalah sosok sahabat yang memberikan inspirasi besar kepada umat Islam hingga saat ini. Ia menunjukkan bahwa keberanian, keimanan, dan kemurahan hati adalah sifat-sifat utama seorang muslim yang sejati. 7. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad adalah salah satu dari 10 orang pertama yang memeluk Islam. Ia adalah pemanah ulung yang memiliki keberanian luar biasa di medan perang. Dalam Perang Uhud, Sa'ad memanah dengan penuh semangat untuk melindungi Rasulullah, hingga beliau bersabda, "Panahlah, wahai Sa'ad. Demi ayah dan ibuku, aku rela dikorbankan untukmu." Sa'ad juga menjadi pemimpin dalam penyebaran Islam ke wilayah Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang memiliki banyak keutamaan. Beliau termasuk di antara Asyrah Mubasyarah, yaitu 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir pada tahun 595 Masehi di Mekah. Nama lengkapnya adalah Sa'ad bin Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf. Ia berasal dari suku Quraisy, cabang Bani Zuhroh, yang merupakan salah satu suku terhormat. Ibunya adalah Hamilah binti Sufyan, yang sangat mencintainya. Sa'ad adalah salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Ia menerima dakwah Nabi Muhammad saat berusia 17 tahun. Sa'ad menceritakan bagaimana ia masuk Islam. "Aku adalah sepertiga dari Islam." Artinya, saat ia masuk Islam, hanya ada 2 orang muslim sebelumnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Haritsah. Saat menghadapi ujian berat setelah memeluk Islam. Salah satu ujian terbesar datang dari ibunya, yang sangat marah mengetahui anaknya mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ibunya bahkan bersumpah untuk tidak makan dan minum hingga saat meninggalkan Islam. Namun, Sa'ad tetap teguh dan berkata, "Wahai ibuku, andai engkau memiliki 100 nyawa dan semuanya hilang satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama ini." Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 14-15, yang menekankan pentingnya ketaatan kepada orang tua, kecuali jika mereka memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Sa'ad dikenal sebagai seorang pemanah ulung dan panglima yang hebat.
Ia turut serta dalam hampir semua pertempuran besar dalam sejarah Islam. Dalam Perang Badar, Sa'ad menunjukkan keberanian luar biasa. Ia adalah orang pertama yang melepaskan panah di jalan Allah. Kemampuannya sebagai pemanah membuat musuh gentar. Pada Perang Uhud, Sa'ad berperan penting dalam melindungi Rasulullah. Nabi bahkan berkata kepadanya, "Panahlah, wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi tebusan untukmu." Ucapan ini adalah bentuk penghormatan luar biasa dari Nabi, menunjukkan betapa berharganya Sa'ad. Salah satu momen terbesar dalam hidup Sa'ad adalah ketika ia memimpin pasukan Muslim dalam Perang Qadisiyah melawan Kekaisaran Persia pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dengan kepemimpinan Sa'ad, pasukan Muslim berhasil memenangkan perang ini, yang menjadi awal dari jatuhnya Kekaisaran Persia. Sa'ad juga memimpin penaklukan ibu kota Persia, Ctesiphon atau Madain, yang menandai runtuhnya salah satu kekuatan terbesar di dunia kala itu. Sa'ad dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, taat, dan sangat cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia juga dikenal sebagai orang yang doanya mustajab. Rasulullah pernah bersabda tentang Sa'ad, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad jika ia berdoa kepadamu." Banyak kisah yang menunjukkan bagaimana doa Sa'ad dikabulkan oleh Allah, termasuk ketika ia mendoakan kehancuran bagi musuh-musuh Islam. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Sa'ad mengabdikan hidupnya untuk Islam di bawah kepemimpinan para khalifah. Namun, ia tidak terlibat dalam konflik politik yang terjadi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia memilih untuk mengasingkan diri di tanah miliknya di Al-Aqiq, Madinah. Sa'ad wafat pada tahun 55 Hijriah atau 675 Masehi dalam usia 80 tahun. Ia adalah sahabat terakhir dari kelompok Asyrah Mubasyarah yang meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Baqi, Madinah. Keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. 1. Dijamin masuk surga. Rasulullah menyebutkan Sa'ad sebagai salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. 2. Orang pertama yang memanah di jalan Allah. 3. Doanya mustajab. Rasulullah memohon kepada Allah agar doa Sa'ad selalu dikabulkan. 4. Pemimpin penaklukan Persia. Perannya dalam menyebarkan Islam ke wilayah Persia sangat signifikan. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah teladan luar biasa tentang iman, keberanian, dan kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Delapan. Said bin Zaid. Said adalah sahabat Nabi yang terkenal dengan keteguhan imannya. Ia adalah keponakan Umar bin Khattab dan salah satu orang yang memeluk Islam sejak awal. Said juga dikenal karena sikap zuhudnya dan kesetiaannya terhadap ajaran Islam. Ia terlibat dalam berbagai peperangan bersama Nabi dan memberikan kontribusi besar dalam perjuangan Islam. Said bin Zaid adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Beliau termasuk dalam Asyrah Mubasyarah, yaitu 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Kisah hidupnya penuh dengan keteguhan iman, keberanian, dan dedikasi untuk Islam. Said bin Zaid bin Amr bin Nufail berasal dari Bani Adi, salah satu suku Quraisy yang terpandang. Ia lahir di Mekah sekitar 22 tahun sebelum kenabian Rasulullah. Ayahnya, Zaid bin Amr bin Nufail, adalah salah satu pencari kebenaran di zaman jahiliyah. Zaid tidak pernah menyembah berhala dan telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Ia mengikuti agama Nabi Ibrahim, Hanif, dan menolak praktik-praktik jahiliyah seperti menyembah patung dan memakan hewan yang disembelih atas nama berhala. Sebelum wafat, Zaid berpesan kepada anaknya Said untuk tetap mencari kebenaran, yang akhirnya ia temukan dalam Islam. Said memeluk Islam sejak dini, bersama istrinya, Fatimah binti Khattab, adik dari Umar bin Khattab. Ia masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Said dan Fatimah adalah termasuk golongan pertama yang memeluk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Said menghadapi tekanan berat setelah memeluk Islam.
Salah satu ujian terberatnya datang dari Umar bin Khattab, yang saat itu belum masuk Islam. Ketika Umar mengetahui bahwa adiknya, Fatimah dan suaminya Said telah memeluk Islam, Umar marah besar. Ia mendatangi rumah mereka dan menemukan keduanya sedang membaca Al-Quran. Dalam kemarahannya, Umar memukul Said dengan keras hingga terluka. Namun, keteguhan iman Said dan Fatimah justru menggerakkan hati Umar untuk menerima Islam. Said bin Zaid ikut serta dalam hampir semua peperangan besar bersama Rasulullah, kecuali Perang Badar. Ketidakhadirannya bukan karena ia menghindari perang, tetapi karena ia diberi tugas khusus oleh Rasulullah untuk menjalankan misi lain. Meski demikian, ia tetap mendapatkan bagian dari ghanimah, harta rampasan perang, dan pahala, seperti para peserta Perang Badar. Sementara dalam Perang Uhud, Said menunjukkan keberaniannya sebagai seorang prajurit. Ia bertempur dengan gagah berani untuk membela Rasulullah dan melindungi Islam. Said juga ikut serta dalam berbagai ekspedisi militer di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Salah satu peran pentingnya adalah dalam penaklukan wilayah Syam, kawasan Suriah, Palestina, dan sekitarnya. Said termasuk tokoh penting dalam penyebaran Islam ke wilayah tersebut. Said bin Zaid dikenal sebagai pribadi yang sederhana, zuhud, dan dermawan. Ia tidak mencari kemewahan dunia dan lebih fokus pada akhirat. Meskipun ia termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, Said tetap rendah hati dan terus beribadah dengan sungguh-sungguh. Ia sering mengingatkan orang lain untuk menjaga ketakwaan kepada Allah dan tidak terpengaruh oleh godaan dunia. Keutamaan Said bin Zaid. 1. Dijamin masuk surga. Rasulullah bersabda tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan Said termasuk salah satunya. 2. Doa yang mustajab. Said adalah salah satu sahabat yang doanya dikabulkan oleh Allah. Ada sebuah kisah tentang seorang wanita bernama Arwa binti Uwais yang menuduh Said merampas tanahnya. Said dengan tegas membantah tuduhan itu dan berdoa agar Allah menunjukkan kebenaran. Tidak lama kemudian, wanita itu mengalami kebutaan, dan tanah yang dituduh dirampas ternyata menjadi milik Said. 3. Keluarga yang mulia. Said berasal dari keluarga yang dihormati. Ayahnya, Zaid bin Amr, dikenal sebagai pencari kebenaran di zaman jahiliyah. Istrinya, Fatimah binti Khattab, adalah wanita pertama yang menerima Islam di keluarga Umar. Said bin Zaid menghabiskan masa tuanya dengan ibadah dan menjauh dari konflik politik yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Ia tidak terlibat dalam fitnah, perselisihan, antara para sahabat. Said wafat pada tahun 51 Hijriah atau 671 Masehi di usia sekitar 70 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Madinah, dan Abdullah bin Umar anak Umar bin Khattab menjadi imam sholat jenazahnya. Said bin Zaid adalah teladan luar biasa tentang keteguhan iman, keberanian, dan kerendahan hati. Ia adalah salah satu sahabat yang mengabdikan hidupnya untuk Islam dan menjadi inspirasi bagi generasi Muslim hingga kini. Sembilan. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman adalah sahabat yang sangat kaya dan sangat dermawan. Ketika berhijrah ke Madinah, ia memulai usahanya dari nol. Tetapi dengan kerja keras dan keberkahan Allah, ia menjadi salah satu orang terkaya di kalangan sahabat. Ia sering menginfakkan hartanya untuk mendukung dakwah Islam dan membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal karena kekayaannya, kedermawanannya, dan keteguhannya dalam Islam. Beliau termasuk dalam kelompok Asyrah Mubasyarah, yaitu 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf lahir sekitar 10 tahun setelah tahun Gajah 580 Masehi di Mekah. Nama aslinya adalah Abdul Amr bin Auf, tetapi setelah masuk Islam, Nabi Muhammad mengganti namanya menjadi Abdurrahman,
yang berarti hamba Allah yang Maha Pemurah. Ia berasal dari suku Quraisy, cabang Bani Zuhroh, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi melalui ibunya, Aminah binti Wahab. Abdurrahman bin Auf masuk Islam pada usia 30 tahun, melalui ajakan Abu Bakar. Ia termasuk kelompok awal yang menerima Islam, yaitu As-Sabiqun al-Awwalun. Sejak awal, ia menghadapi berbagai tantangan dan penganiayaan dari kaum Quraisy, tetapi ia tetap teguh dalam keimanannya. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat yang mengikuti hijrah ke Habasyah, Ethiopia, dan kemudian ke Madinah. Saat tiba di Madinah, Nabi mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi, seorang Ansyar yang sangat kaya. Sa'ad menawarkan setengah dari hartanya kepada Abdurrahman dan bahkan bersedia menceraikan salah satu istrinya agar Abdurrahman bisa menikahinya. Namun, Abdurrahman dengan rendah hati menolak tawaran itu dan berkata, "Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Tunjukkan saja kepadaku pasar." Ia kemudian pergi ke pasar Madinah dan mulai berdagang. Berkat kejujuran, kerja keras, dan kecakapannya dalam berniaga, Abdurrahman segera menjadi salah satu pedagang terkaya di Madinah. Kekayaan tidak membuat Abdurrahman menjadi sombong atau kikir. Sebaliknya, ia adalah salah satu sahabat yang paling dermawan. Berikut adalah beberapa contoh kemurahan hatinya. 1. Sumbangan untuk Tabuk. Saat Rasulullah membutuhkan dana besar untuk ekspedisi militer ke Tabuk, Abdurrahman menyumbangkan 500 uqiyah emas, setara lebih dari 2 kg emas. Rasulullah memuji sumbangannya dan berkata, "Apa yang dilakukan Abdurrahman tidak akan membuatnya miskin setelah hari ini." 2. Penyediaan makanan di Madinah. Abdurrahman sering menyediakan makanan untuk fakir miskin di Madinah. Dalam suatu kesempatan, ia menyembelih 500 unta untuk memberi makan kaum muslimin. 3. Sumbangan harta warisan. Sebelum wafatnya, Abdurrahman mewasiatkan 50.000 dinar untuk dibagikan kepada fakir miskin dan membantu para pejuang Islam. 4. Hadiah untuk Ummahatul Mukminin. Abdurrahman juga memberikan sumbangan khusus kepada istri-istri Nabi Muhammad, Ummahatul Mukminin, berupa harta yang cukup besar sebagai penghormatan kepada mereka. Abdurrahman bin Auf ikut serta dalam semua peperangan besar bersama Rasulullah termasuk Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Tabuk. Dalam Perang Badar, Abdurrahman menunjukkan keberanian luar biasa. Ia berhasil membunuh musuh-musuh yang menjadi ancaman besar bagi kaum muslimin. Sementara dalam Perang Uhud, Abdurrahman terluka parah dengan lebih dari 20 luka di tubuhnya. Meski begitu, ia tetap bertahan dan terus melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman adalah sahabat yang bijaksana dan memiliki wawasan luas. Ketika Khalifah Umar bin Khattab terluka parah, ia menunjuk Abdurrahman sebagai salah satu dari 6 anggota Syuro, Dewan Konsultasi, untuk memilih khalifah penggantinya. Abdurrahman memainkan peran kunci dalam pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Meskipun kaya, Abdurrahman menjalani hidup yang sederhana. Suatu ketika, ia disuguhi makanan lezat, tetapi ia menangis sebelum memakannya. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, "Aku teringat Mus'ab bin Umair. Ia wafat dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, bahkan kain kafannya pun pendek hingga tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Aku merasa kami telah diberi banyak kemewahan di dunia, sedangkan mereka telah mendahului kita ke surga." Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriah atau 652 Masehi di Madinah dalam usia 72 tahun. Ia dimakamkan di Baqi, tempat peristirahatan para sahabat. Sebelum wafat, ia mewasiatkan sebagian besar hartanya untuk disumbangkan kepada umat Islam. Keutamaan Abdurrahman bin Auf. 1. Dijamin masuk surga. Nabi Muhammad menyebut Abdurrahman sebagai salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. 2. Dermawan yang luar biasa. Kekayaannya selalu digunakan untuk kepentingan umat dan dakwah Islam. 3. Pahlawan di medan perang. Abdurrahman selalu berada di barisan terdepan dalam membela Islam. 4.
kebijaksanaan dan pengaruh, perannya dalam syura menunjukkan kepercayaan para sahabat kepadanya. Abdurrahman bin Auf adalah teladan sempurna tentang bagaimana seorang muslim dapat mencapai kekayaan duniawi tanpa melupakan tujuan akhirat. Beliau adalah inspirasi bagi umat Islam sepanjang masa. 10. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah dikenal sebagai Aminul Ummah, orang yang paling terpercaya di antara umat. Ia adalah seorang komandan perang yang cerdas dan rendah hati. Abu Ubaidah turut serta dalam hampir semua pertempuran penting di masa Nabi dan menjadi salah satu panglima terbaik dalam sejarah Islam. Kesederhanaan dan dedikasinya membuatnya sangat dicintai oleh kaum muslimin. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal karena sifat amanah, keberanian, dan kerendahan hatinya. Beliau adalah salah satu dari Asyrah Mubasyarah, yaitu 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Ia berasal dari suku Quraisy, cabang Bani Harits bin Fihr. Abu Ubaidah lahir di Mekah sekitar tahun 583 Masehi, 40 tahun sebelum hijrah. Ia tumbuh dalam lingkungan yang mulia dan dikenal sebagai sosok yang jujur, lembut, dan dapat dipercaya. Abu Ubaidah termasuk dalam golongan pertama yang memeluk Islam, As-Sabiqun al-Awwalun. Ia masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar, bersama beberapa sahabat lain seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika menerima dakwah Nabi Muhammad, Abu Ubaidah segera membuktikan keteguhannya dalam Islam, meskipun menghadapi berbagai rintangan dari kaum Quraisy. Abu Ubaidah dikenal juga sebagai seorang prajurit yang gagah berani. Ia mengikuti hampir semua pertempuran besar bersama Rasulullah. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah menghadapi salah satu ujian paling berat dalam hidupnya. Ia bertemu dengan ayahnya sendiri, Abdullah bin Al-Jarrah, yang berada di pihak Quraisy. Abdullah mencoba menyerang Abu Ubaidah karena memeluk Islam. Dengan penuh keimanan, Abu Ubaidah menghindar beberapa kali, tetapi akhirnya terpaksa membunuh ayahnya untuk membela agama Allah. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, Surah Al-Mujadalah ayat 22, yang menyebutkan bahwa orang-orang beriman lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya dibandingkan keluarga mereka. Dalam Perang Uhud, Abu Ubaidah menunjukkan keberaniannya dengan melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Ketika Rasulullah terluka, 2 rantai dari helm perang beliau menancap di wajahnya. Abu Ubaidah mencabut rantai itu dengan giginya hingga 2 giginya patah. Peristiwa ini menunjukkan cintanya yang luar biasa kepada Rasulullah. Abu Ubaidah juga memainkan peran penting dalam perang Khandaq dan Hunain. Dalam setiap pertempuran, ia selalu berada di barisan depan, menunjukkan keberanian dan keteguhannya dalam membela Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan kepada Abu Ubaidah sebagai Aminul Ummah, orang yang paling dapat dipercaya dalam umat ini. Julukan ini mencerminkan integritas dan kejujuran Abu Ubaidah dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan kepadanya. Ketika delegasi dari Najran datang kepada Rasulullah untuk meminta seseorang yang bijaksana menjadi pemimpin mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku akan mengutus kepada kalian seseorang yang benar-benar dapat dipercaya." Rasulullah kemudian memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang membuktikan kepercayaannya dengan memimpin dan menyelesaikan perjanjian dengan adil. Pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Abu Ubaidah memegang peran penting sebagai panglima pasukan Muslim dalam penaklukan Syam, Suriah. Ia memimpin berbagai pertempuran besar, termasuk Perang Yarmouk, yang menjadi titik penting dalam jatuhnya Kekaisaran Bizantium di wilayah tersebut. Meskipun sukses besar dalam penaklukan, Abu Ubaidah tetap rendah hati. Ketika Umar bin Khattab mengunjungi Syam, ia menemukan Abu Ubaidah tinggal di rumah sederhana tanpa perabot mewah. Ketika Umar bertanya mengapa ia hidup seperti itu, Abu Ubaidah menjawab, "Ini sudah cukup untuk mengantarkanku ke surga, wahai Amirul Mukminin." Abu Ubaidah terkenal sebagai sosok yang tidak terikat pada harta dunia. Meskipun memiliki jabatan tinggi, ia menjalani kehidupan yang sangat sederhana.
Sebagian besar kekayaannya ia sumbangkan untuk kepentingan umat Islam. Ketika wabah Ta'un Amwas melanda Syam, Abu Ubaidah tetap berada di tengah-tengah pasukannya untuk memberikan semangat dan bantuan. Wabah ini akhirnya merenggut nyawanya. Sebelum wafat, ia memberikan nasihat kepada umat Islam. Aku berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, menjaga sholat, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, dan taat kepada pemimpin kalian. Abu Ubaidah wafat pada tahun 18 Hijriah atau 639 Masehi akibat wabah Ta'un Amwas di Syam. Ia meninggal dalam usia 58 tahun. Umar bin Khattab sangat kehilangan atas wafatnya Abu Ubaidah dan berkata, "Jika aku bisa mengangkat seseorang untuk menjadi khalifah setelahku, aku akan memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Jenazah Abu Ubaidah dimakamkan di wilayah Yordania. Hingga kini, makamnya menjadi tempat yang dihormati oleh umat Islam. Keutamaan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 1. Dijamin masuk surga. Abu Ubaidah termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. 2. Aminul Ummah. Julukan ini menunjukkan kepercayaan Nabi kepada Abu Ubaidah sebagai sosok yang jujur dan amanah. 3. Pemimpin yang rendah hati. Dalam setiap tugas, ia selalu mengutamakan kepentingan umat Islam di atas kepentingan pribadi. 4. Pahlawan di medan perang. Keberanian dan strategi militernya membawa kemenangan besar bagi kaum muslimin. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah teladan tentang keimanan, keberanian, dan kepemimpinan yang ideal. Beliau adalah salah satu tokoh besar yang berkontribusi dalam menyebarkan Islam dan membangun peradaban Islam yang mulia. Saudaraku yang Allah rahmati, ke-10 sahabat ini adalah contoh nyata keimanan, pengorbanan, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah mereka menginspirasi umat Islam di segala zaman untuk senantiasa berjuang di jalan kebenaran dan mengutamakan ridho Allah di atas segalanya. Semoga kita semua dapat meneladani mereka dan berkumpul bersama mereka di surga kelak. Amin.